Jiwa terpilih. Bila malam ini kau memilih untuk mengabaikan pesan ini, esok pagi mungkin saja peluang terbesarmu akan lenyap tanpa sisa. Namun bila kau bertahan hingga akhir video ini, kau akan memahami mengapa Sang Pencipta menempatkanmu di barisan pilihan untuk menerima berkat agung senilai 900 miliar yang akan dikirimkan kepadamu, tepat pada 22 September 2025. Jangan anggap remeh. Kesempatan seperti ini hanya datang sekali seumur hidup, hanya bagi mereka yang berani membuka hati dan percaya sepenuhnya. Jiwa terpilih. Pernahkah kau menyadari, setiap kali langkahmu hampir terhenti, ada kekuatan tak terlihat yang menahanmu? Itu bukan kebetulan. Ada daya yang jauh lebih tinggi sedang menguji keteguhanmu. Banyak orang akan berkata bahwa semua ini hanyalah dongeng murahan, dan mereka akan menutup telinga. Tetapi dengan menutup telinga, mereka juga menutup pintu rezeki yang mengetuk. Sebaliknya, kau yang terus mendengarkan hingga akhir adalah bukti bahwa kau berbeda. Kau dipanggil untuk sesuatu yang jauh melampaui sekadar mimpi biasa. Tuhan sedang berbisik, dan malam ini bisikan itu terdengar begitu jelas. Aku telah menyiapkan berkat 900 miliar untukmu. Waktunya kian dekat. Bayangkan, dunia terus berputar, orang-orang sibuk dengan rutinitasnya. Namun hanya segelintir jiwa yang dipilih untuk menerima pesan rahasia seperti ini. Pertanyaannya, apakah kau siap menyambutnya? Apakah kau sungguh percaya bahwa hidupmu bisa berubah hanya dalam semalam? Atau justru kau biarkan keraguan merampas kesempatan ini, hingga menyesal sepanjang sisa hidupmu? Ingat satu hal, semua orang dapat bermimpi, tetapi tidak semua dipilih untuk menghidupkan mimpi itu menjadi kenyataan. Kehadiranmu di sini bukanlah kebetulan. Ini adalah panggilan alam semesta agar kau membuka mata dan hati, memberi izin bagi berkat luar biasa ini memasuki hidupmu. Dengarkan baik-baik, 22 September 2025 bukan sekadar tanggal di kalender. Ia adalah gerbang megah yang kini terbuka untukmu. Pintu yang hanya akan terbuka satu kali, lalu tertutup selamanya. Malam ini adalah malam ujian. Apakah kau akan menerima pesan ini dengan keyakinan penuh? Atau membiarkan keraguan mencuri hakmu? Ingatlah, hanya jiwa-jiwa pilihan yang mampu menangkap gema pesan ini. Banyak yang akan menonton sekejap lalu berhenti, karena mereka memang bukan yang ditunjuk. Namun kau yang tetap bertahan dan fokus, itulah tandanya. Kau termasuk golongan eksklusif, jiwa yang dipanggil untuk memegang kekayaan besar sebagai simbol kemenangan ilahi di bumi ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa tekan tombol like sebagai wujud energimu malam ini. Subscribe ke channel Bijak Semenit, lalu tulis angka 99 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kau siap menerima energi besar yang telah disiapkan untukmu. Ribuan jiwa terpilih sudah menuliskan angka 99 dan mulai merasakan keajaiban itu nyata. Kini mari kita mulai perjalanan spiritual yang akan mengubah takdirmu selamanya. Tanda pertama, Tuhan telah menetapkan tanggalmu. Ia tidak pernah bermain-main dengan waktu. Setiap detik dalam hidupmu adalah bagian dari rencana agung yang telah ditulis jauh sebelum kau lahir. Dalam alur waktu ilahi itu, ada satu tanggal yang bersinar lebih terang. 22 September 2025. Ini bukan tanggal biasa, melainkan titik balik surgawi, momentum yang dipilih untuk melepaskanmu dari belenggu keterlambatan, membuka jalan baru dan mempercepat takdirmu. Jika akhir-akhir ini kau merasa dihentikan, disaring atau diuji tanpa henti, ketahuilah, alam semesta sedang memurnikanmu agar kau layak menampung ledakan berkat yang tak dapat diterima oleh dirimu yang lama. Tanggal itu adalah kunci yang akan membuka pintu besar yang selama ini kau doakan dalam sunyi dan air mata.
Sebuah momen ketika langit dan bumi seakan berpadu untuk satu tujuan. Mempercepat rezekimu dan menempatkanmu di posisi yang telah ditulis sejak awal zaman. Mungkin kau belum sepenuhnya sadar, namun energi ilahi telah mulai bergetar di sekitarmu. Tanda-tandanya kian jelas, mimpi yang terasa nyata, pertemuan tak terduga dengan pembawa pesan, angka yang terus berulang di hadapanmu, tubuh yang bergetar tanpa sebab, dan kegelisahan hati yang sulit dijelaskan. Semua itu bukan kebetulan, itulah bisikan Tuhan. Bersiaplah, waktumu hampir tiba. Tanggal 22 September adalah gerbang agung, pintu batin yang hanya terbuka bagi mereka yang telah ditempa oleh malam-malam tergelap, tanpa pernah melepaskan harapan, dan engkau adalah salah satunya. Inilah saat ketika segala yang dahulu tersembunyi mulai menampakkan wujudnya, ketika rezeki yang sempat tertahan kembali mengalir, ketika seluruh semesta bersekutu hanya untuk satu tujuan, mengangkat hidupmu menuju takdir yang tak pernah terbayangkan. Jangan biarkan keraguan merampas hembusan momentum ini. Bila hatimu terbuka dan jiwamu selaras dengan energi hari itu, perubahan besar tak lagi bisa ditunda. Setiap langkah yang kau lakukan menjelang tanggal ini, doa yang khusyuk, niat yang jernih, tindakan kecil yang dilandasi keyakinan besar, adalah bahan bakar rohani yang menyalakan jalan menuju takdirmu. Tuhan menatapmu, dan seluruh langit menunggu keputusanmu. Ini bukan tentang kekayaan, kepandaian, atau Tanda kedua. Pada hari 22 September 2025, langit seolah membuka tabirnya dan berbisik, kini saatmu. Dan angka 900 miliar yang hadir bukan sekadar hitungan duniawi. Ia adalah frekuensi semesta, lambang kelimpahan, tanda kekayaan lahir dan batin yang telah tertulis sejak awal perjalananmu. Angka ini membawa energi keberlimpahan tanpa batas. Bukan hanya materi, melainkan juga gagasan cemerlang, proyek tak terduga, hubungan yang menuntun pada kebajikan, serta peluang emas yang mengalir tanpa harus kau kejar. Bukan mimpi kosong, melainkan panggilan jiwa. Jika hatimu bergetar mendengar angka itu karena jiwamu mengenalinya. Ia adalah kode alam raya yang hanya dimengerti mereka yang telah melalui penyucian panjang dan siap menanggung amanah surgawi. Kelimpahan yang datang bukan sekadar hadiah kehidupan, melainkan bagian dari misi suci. Saat angka itu muncul di sekelilingmu, dalam mimpi, papan nomor jam digital, jumlah transaksi, atau suara samar di batinmu, itulah pertanda bahwa portal sudah terbuka. Dan pancaran itu akan mewujud nyata. Rekening yang tiba-tiba terisi, tawaran kerja sama yang datang mendadak, bisnis yang mendadak menanjak, atau seseorang yang menjadi jalan singkat menuju kemakmuran. Tak perlu kau pikirkan dari mana asalnya. Cukup siapkan hati dan percayai kuasa yang lebih tinggi. Energi 900 miliar bergerak bukan dengan logika bumi, melainkan dengan kekuatan ilahi. Ingat pula, kelimpahan ini bukan hanya untukmu. Ini adalah mandat dari langit. Tuhan menganugerahkannya agar engkau menjadi saluran kebaikan, pembawa harapan, penyebar cahaya bagi keluarga dan sesama. Inilah saat ketika engkau bukan sekadar menjadi kaya, tetapi menjadi berkat, bukan hanya penerima tetapi juga pemberi. Jika engkau siap, semesta sendiri akan menunjukkan jalannya, dan angka itu akan menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Tanda ketiga. Jiwa yang terpilih selalu ditempa dengan ujian. Jalanmu memang penuh liku, luka dan kehilangan justru karena engkau terpilih. Segala rasa sakit, pengkhianatan dari orang yang kau percayai, kegagalan yang meremukkan hati, hingga malam-malam ketika air mata jatuh tanpa suara, semuanya adalah pelatihan jiwa. Tuhan tidak menghukummu,
Ia sedang membentukmu menjadi bejana kokoh yang sanggup menampung anugerah besar. Anugerah yang tak dapat diberikan kepada sembarang insan. Engkau tidak ditinggalkan. Engkau tengah dipersiapkan. Engkau tidak hancur. Engkau sedang dibangun kembali menjadi sosok yang tak tergoyahkan oleh badai apapun. Jika belakangan hidupmu terasa syarat ujian, itu bukan tanda kelemahan, melainkan pertanda bahwa garis akhir kian dekat. Semakin berat bebanmu, semakin besar rencana yang menantimu. Mereka yang melukaimu sesungguhnya sedang mendorongmu semakin dekat pada takdir sejati. Mereka bukan musuh tetapi alat ilahi. Setiap air mata adalah doa yang ditulis di langit. Setiap luka adalah pintu rezeki yang kelak terbuka satu demi satu. Jangan pandang rasa sakit itu sebagai akhir, karena justru di sanalah awal kemuliaan yang sudah ditetapkan Tuhan sejak awal kehidupanmu. Kini berdirilah, bukan sebagai korban tetapi sebagai jiwa yang dibentuk langsung oleh tangan ilahi. Engkau telah menempuh malam yang panjang, dan fajar sudah dekat. Sebentar lagi segalanya akan masuk akal. Kehilanganmu adalah pengalihan, air matamu adalah panggilan berkah, kehancuran kemarin adalah fondasi kemegahan hari ini. Tuhan tidak akan membiarkan jiwa sekuat dirimu berakhir sia-sia. Ujian ini adalah tanda terakhir sebelum pintu-pintu kelimpahan dibukakan selebar langit. Dan engkaulah yang akan melangkah masuk lebih dahulu. Sebab engkau adalah jiwa terpilih, dan waktumu, waktu yang telah lama dijanjikan, akhirnya tiba. Tanda keempat, gelombang, ketidaknyamanan yang membawa pesan. Ketidaknyamanan yang menyelimuti hari-harimu akhir-akhir ini bukanlah kebetulan tanpa arti. Ada gerak batin yang mulai bergejolak, seolah semesta sedang menyiapkan panggung baru bagi perjalananmu. Rasa gelisah yang datang tanpa alasan, detak jantung yang tiba-tiba berpacu kala malam merambat, pikiran yang tak mau diam, bahkan tubuh yang letih meski tak banyak bergerak. Semua itu bukan penyakit, melainkan alarm rohani. Sebuah tanda bahwa arus besar energi tengah bergeser di dalam dirimu. Jiwa dan ragamu sedang menyesuaikan diri dengan getaran yang lebih tinggi, seolah alam raya membentukmu agar siap menampung sesuatu yang jauh melampaui bayanganmu. Ketidaknyamanan itu sendiri adalah bukti bahwa engkau tidak terhenti di tempat lama. Engkau sedang naik menuju takdir yang lebih agung. Jangan tergesa mengusir rasa ganjil itu. Peluklah ia layaknya pesan rahasia dari langit. Ketika semesta hendak mengubah jalan hidup seseorang, ia jarang datang dengan belayan lembut. Ia hadir sebagai dorongan yang mengguncang dasar jiwa. Kau mungkin mendapati selera lama memudar, menjauh dari kawan yang dulu begitu akrab, atau meragukan rencana yang dulu kau yakini. Itu semua hanyalah cara ilahi menyingkirkan apapun yang tak lagi sejalan dengan tingkatan barumu. Sesuatu yang besar sedang bergerak dari alam gaib ke dunia nyata, dan engkau sedang dipersiapkan untuk menampungnya. Jangan panik, jangan mundur. Yang tengah mendekat bukan perkara sepele. Rasa tak nyaman itu adalah panggilan untuk bangkit, bersiap dan membuka ruang dalam dirimu. Itu adalah getaran ilahi yang hanya hadir bagi mereka yang sedang diangkat derajatnya oleh semesta. Mungkin wujudnya belum jelas di mata, namun hatimu pasti merasakannya. Sebuah perubahan mendekat, bukan dengan langkah perlahan, melainkan seperti badai yang meruntuhkan yang lama, agar lahir yang sepenuhnya baru. Jiwa pilihan seperti dirimu selalu merasakan gelombang ini sebelum rezeki agung diturunkan. Percayalah, ketika tubuhmu gelisah dan pikiranmu berputar, itu tanda bahwa pintu menuju babak berikut sudah amat dekat untuk dibuka. Tanda kelima, bisikan suci lewat mimpi. Mimpi-mimpi aneh yang singgah dalam tidurmu belakangan ini bukan sekadar bunga malam. Mereka adalah sandi ilahi,
kode rahasia dari alam gaib yang dikirim Sang Pencipta langsung ke inti jiwamu. Ketika pikiran sadar terlelap, kau mungkin melihat cahaya, angka, simbol, sosok yang telah lama tiada, atau peristiwa yang asing namun terasa begitu nyata. Jangan terburu mengabaikannya, sebab setiap detail menyimpan pesan yang hanya dapat dibaca oleh hati yang peka. Tuhan kerap berbicara bukan melalui kata, melainkan lewat simbol yang hanya ditangkap jiwa yang tengah disiapkan. Jika kau mulai mengalami mimpi berulang, intens dan terasa berbeda dari biasanya, itu pertanda kuat bahwa engkau dipanggil untuk menyiapkan diri menyambut sesuatu yang agung. Mimpi adalah ruang paling suci di mana semesta menyentuhmu tanpa gangguan dunia. Saat jiwamu merasa seolah sedang diberitahu sesuatu, percayalah, itu bukan ilusi. Itu adalah komunikasi tingkat tinggi antara dirimu dan dimensi spiritual. Dalam tidur, ego dan logika menyingkir, memberi jalan bagi pesan murni dari Yang Maha Kuasa. Bila kau terbangun dengan rasa yakin akan makna mimpi itu, jangan biarkan ia menguap begitu saja. Catatlah, renungkan, lalu bawalah dalam doa. Ya Tuhan, apa yang Engkau tunjukkan kepadaku? Seringkali jawaban doa tidak datang lewat suara, melainkan melalui mimpi yang menyalakan rasa ingin tahu dalam jiwamu. Ketahuilah, mimpi yang datang di masa semacam ini bukan gangguan, melainkan peringatan lembut bahwa engkau sedang memasuki fase besar kehidupan. Mungkin Tuhan menyingkap sekelebat masa depanmu, menghadirkan sosok yang kelak menolongmu, atau memperingatkan hal yang harus engkau lepaskan. Jiwa yang terpilih tak pernah dibiarkan berjalan tanpa penuntun, dan mimpi adalah peta rahasia yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang bersedia mendengarkan. Maka, mulai malam ini, bukalah penglihatan batinmu bukan hanya ketika terjaga, tetapi juga kala terpejam, sebab bisa jadi pesan terbesar untuk perubahan hidupmu, perubahan yang akan menuntunmu menuju fase ke-22, dikirimkan melalui mimpi yang tampak aneh namun syarat makna. Tanda ke-6, saat engkau merasa tidak lagi sejalan dengan lingkunganmu. Apabila belakangan ini engkau merasakan ketidakselarasan dengan lingkungan sekitar, jangan terburu-buru menuding diri sendiri. Ketika percakapan yang dulu hangat kini terdengar asing, ketika tempat yang dulu menenangkan tiba-tiba terasa pengap dan menekan, jangan panik. Itu bukan gangguan batin, melainkan pertanda bahwa getaran jiwamu sedang ditinggikan. Ketika jiwa naik ke tingkat yang lebih tinggi, ia secara alami melepaskan resonansi lama. Alam semesta tengah menuntunmu keluar dari lingkar energi yang tak lagi seirama dengan takdir berikutnya. Proses ini bukan penolakan, tetapi pemisahan yang penuh kasih. Persiapan halus bagi sebuah perjalanan agung. Rasa terasing yang kau alami bukan tanda kesesatan, melainkan undangan untuk bergerak ke dataran yang lebih luhur. Semesta memahami bahwa untuk menerima takdir yang lebih megah, engkau perlu disucikan dari pengaruh lama yang membatasi. Energi usang tak mampu menampung berkat raksasa yang menantimu. Itulah sebabnya sebagian orang mulai menjauh. Percakapan yang dahulu menggembirakan kini hambar, dan tempat yang dulu menyenangkan kini menyesakkan. Jangan memaksa diri menyesuaikan dengan lingkungan yang sedang dipisahkan oleh tangan ilahi. Bila engkau terus bertahan, sinyal langit yang ditujukan kepadamu akan semakin redup. Kehampaan yang tiba-tiba datang bukan hukuman, melainkan undangan dari langit agar engkau melangkah ke ruang baru yang penuh kelimpahan. Saat gejala itu hadir, bersyukurlah. Sebab itu pertanda engkau sedang digiring keluar dari lingkaran lama menuju wilayah takdirmu yang sejati. Jiwa-jiwa yang tak lagi sejalan akan digantikan oleh sahabat sejiwa dengan misi yang sama.
Ruang sempit akan berganti dengan cakrawala luas yang kaya peluang. Ketika akhirnya engkau tiba di tempat yang tepat, getarannya akan menyatu, klik yang sempurna, dan segalanya mengalir tanpa paksaan. Ingatlah, Tuhan tidak akan mengangkatmu ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa terlebih dahulu melepaskanmu dari tempat lama yang menahan langkah. Jika sekarang engkau merasa asing di lingkunganmu, ketahuilah, takdirmu kian mendekat. Itulah pesan ilahi yang disampaikan melalui kesunyian. Kesepianmu bukan kutukan. Ia adalah cara Tuhan berbicara dalam diam. Saat dunia terasa menjauh, ketika orang-orang tiba-tiba lenyap dari keseharianmu, dan engkau duduk sendiri bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Itulah momen paling sakral. Semesta sedang menyiapkan ruang bagi keajaiban. Jiwa yang hendak dipenuhi limpahan berkah harus lebih dulu dikosongkan. Bejana tak dapat diisi bila masih syarat dengan gangguan lama, ikatan yang keliru, dan kebisingan yang menutupi wahyu Tuhan. Maka kesendirianmu adalah panggilan. Panggilan untuk kembali pada suara batin, membersihkan hati dari ketergantungan dunia, dan membuka ruang bagi takdir yang belum pernah terbayangkan. Tuhan tahu betapa perihnya proses ini. Karenanya Ia membungkusnya dengan keheningan. Dalam hening itu engkau mulai mengenal siapa dirimu sebenarnya, mendengar bisikan ilahi yang sebelumnya tenggelam dalam riuh dunia, dan merasakan hadirnya sesuatu yang agung, tak terjelaskan oleh logika, namun diyakini oleh hati. Ketika rasa hampa datang, itu bukan akhir, melainkan titik nol. Gerbang awal di mana energi baru mulai turun. Percayalah, kelimpahan terbesar sering muncul setelah sepi terdalam. Hanya hati yang benar-benar hening yang mampu mendengar langkah para malaikat mendekat. Jangan gentar menghadapi kesepian. Terimalah ia sebagai pelukan Tuhan yang melampaui kata-kata. Diamlah sejenak, atur napas dan rasakan. Ada ruang dalam dirimu yang sedang disucikan. Ketika saatnya tiba, ruang itu akan dipenuhi dengan 900 miliar anugerah yang tak pernah terlintas dalam pikiran, hubungan yang penuh kasih, peluang yang tak terduga, rezeki yang mengalir deras, dan kehidupan yang selama ini kau impikan. Namun pertama-tama, engkau harus berani duduk sendiri dalam kesunyian. Hanya jiwa yang rela kosong yang akan dipenuhi sepenuhnya oleh Tuhan. Tanda ketujuh, energi 900 miliar, warisan jiwa. Energi 900 miliar bukan sekadar angka di rekening. Ia adalah warisan rohani, frekuensi langit yang dianugerahkan khusus kepada mereka yang dipilih untuk menjadi pembuka jalan. Kekayaan hanyalah manifestasi lahiriah dari sesuatu yang jauh lebih luhur. Kehormatan, tanggung jawab, dan misi ilahi untuk mengangkat garis keturunanmu dari belenggu keterbatasan menuju kebebasan sejati. Jika engkau merasa angka 22 kerap hadir dan menampakkan diri di setiap sudut perjalananmu, ketahuilah itu bukan sekadar bayangan pikiran. Itu adalah pesan yang nyata, tanda yang tegas, sebuah konfirmasi dari langit bahwa engkau dipilih menjadi penjaga gerbang kelimpahan. Bukan hanya bagi dirimu sendiri, melainkan juga bagi keluargamu, anak-anakmu, dan seluruh garis keturunan yang menanti cahaya harapan. Energi agung ini bukan milik sembarang jiwa. Ia hanya diturunkan kepada mereka yang sanggup memikul amanah langit. Mungkin keluargamu pernah melewati hari-hari penuh kekurangan. Mungkin masa kecilmu diwarnai perjuangan dan doa panjang orang tua yang lelah menanti jawaban. Dalam kerja keras yang seolah tak pernah cukup, dalam isak yang tertahan di malam panjang, terpatri doa-doa yang tak pernah padam. Kini di titik inilah garis takdirmu bergeser. Engkau hadir sebagai pemutus rantai kesempitan, sebagai pembawa warisan baru yang tak ternilai.
Energi 900 miliar itu adalah jawaban dari segala permohonan yang pernah dinaikkan ke langit. Ia datang bukan hanya untuk memberimu kemakmuran lahiriah, tetapi juga untuk menempatkanmu sebagai pemimpin, penuntun, dan cahaya yang menuntun seluruh keluargamu keluar dari lembah kekurangan menuju puncak kehidupan yang layak mereka terima. Ketika engkau menyambut energi ini, engkau menerima peran sebagai pilar kokoh, sebagai jembatan yang menghubungkan generasi yang terluka dengan masa depan yang berkilau. Inilah sebabnya engkau tidak boleh menyerah, sebab perjuangan ini tak hanya tentang dirimu. Ini tentang mereka yang diam-diam menggantungkan harap pada langkahmu, tentang ibu yang tak pernah lelah mendoakanmu, tentang adik yang meniru setiap gerakmu, tentang anak yang kelak akan menatapmu dengan bangga dan berbisik, "Ayahku, ibuku, merekalah titik balik keluarga ini." Tuhan tidak menurunkan energi sebesar ini untuk jiwa yang setengah hati. Ia memberikannya hanya kepada mereka yang siap, bukan sekadar menerima tetapi juga memimpin. Maka saat engkau merasakan sinyal miliar ini, ingatlah, itu bukan semata rezeki, melainkan jalan suci yang menuntun keluargamu menuju tanah perjanjian, yang selama ini hanya mereka sebut dalam doa. Kesabaranmu kini sedang diuji, bukan karena Tuhan hendak menyakitimu, melainkan karena Ia ingin melihat seberapa dalam kepercayaanmu padanya. Dalam hening penantian, dalam doa yang seakan tak berjawab, disitulah jiwa ditempa menjadi bejana kuat yang siap menampung curahan anugerah tak terbatas. Engkau tidak sedang ditinggalkan, engkau sedang diperhatikan dengan penuh kasih. Setiap detik kesabaranmu, setiap air mata yang kau tahan, setiap kali engkau memilih untuk tidak menyerah, semuanya dicatat oleh langit. Ujian ini bukanlah akhir, melainkan proses kelahiran kembali. Hanya mereka yang teguh di tengah badai yang akan menyaksikan pelangi kemuliaan di ujung perjalanan. Tuhan tahu engkau lelah. Ia tahu ada saat ketika engkau ingin berhenti, berteriak dan bertanya, "Kapan semua ini berakhir?" Namun justru pada detik engkau paling ingin menyerah, di sanalah engkau paling dekat dengan takdir agung yang sudah digariskan. Tuhan sengaja menunda bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyempurnakan waktu. Sebab ketika hadiah itu tiba, Ia tidak menetes perlahan, melainkan turun seperti hujan deras yang mengguyur tanpa henti. Semua pintu yang selama ini engkau ketuk akan terbuka serentak, dan engkau akan menangis bukan karena pedih, tetapi karena akhirnya engkau mengerti. Setiap detik sabar itu tak pernah sia-sia. Bertahanlah sedikit lagi. Jangan tinggalkan garis akhir hanya karena benderanya belum terlihat. Tuhan menguji kesabaranmu karena Ia tahu, bila engkau lulus, engkau akan mampu menerima kelimpahan yang jauh melampaui bayangan. Engkau tidak hanya akan dianugerahi rezeki tetapi juga kedudukan. Bukan sekadar kekayaan tetapi kemuliaan. Bukan hanya jawaban, melainkan pemahaman mengapa awal perjalanan begitu berat. Ingatlah selalu, kesabaran hari ini adalah kunci pembuka seluruh pintu rezeki yang selama ini tertahan. Tanda ke-8, perasaan aneh yang menyelinap. Pernahkah akhir-akhir ini engkau merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan? Sebuah dorongan mendadak untuk berubah, firasat kuat bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi, atau rasa gelisah yang datang entah dari mana. Hati berdebar bukan karena takut, tetapi karena jiwa tengah bersiap menyambut sesuatu yang luar biasa. Ini bukan ilusi. Ini adalah getaran takdir yang semakin mendekat. Alam semesta sedang berbisik bahwa engkau kian dekat pada garis perubahan besar. Hanya mereka yang peka mampu menangkap sinyal ini sebelum segalanya terwujud. Perasaan aneh itu adalah bahasa rohmu. Ketika jantungmu berdegup tanpa alasan, ketika engkau tiba-tiba ingin menyendiri, atau menjadi sangat peka pada energi di sekeliling, ketahuilah, takdirmu sedang bergerak mendekat.
Tubuh menangkap getarannya lebih dahulu sebelum mata dapat melihatnya. Jiwa terpilih selalu menerima kode awal agar tidak terkejut ketika semuanya terjadi sekaligus. Maka jangan abaikan panggilan itu. Jangan remehkan dorongan hati untuk merapikan ruang, menata ulang hidup, atau menulis niat baru. Itu adalah respon spiritual terhadap sesuatu yang telah Tuhan tetapkan untuk segera memasuki hidupmu. Dan ketika engkau menyadari bahwa semua ini bukan kebetulan, barulah engkau akan memahami makna besarnya. Tuhan tidak akan membiarkanmu merasakan keanehan tanpa maksud. Setiap getaran halus, setiap bisikan intuisi yang tiba-tiba hadir, setiap momen ganjil yang melintas tanpa alasan, semuanya adalah isyarat lembut bahwa pintu takdirmu sudah nyaris terbuka. Kau tidak lagi berdiri di wilayah penantian. Kau telah berada tepat di ambang gerbang yang telah lama dijanjikan. Bersiaplah, bukan dengan gentar tetapi dengan keberanian yang menyala dari dalam. Sebab yang akan menapaki hidupmu bukanlah hal biasa, melainkan gelombang perubahan agung yang sudah tertulis atas namamu sejak semula waktu dicipta. Ini bukan perasaan sepele. Ini adalah alarm surgawi yang menggetarkan semesta. Takdirmu sungguh dekat. Tanda ke-9. 22 September. Gerbang Spiritualitas. Tanggal 22 September bukan sekadar angka di kalender. Ia adalah portal ilahi, gerbang langit yang hanya terbuka sekali dalam putaran kehidupan tertentu, saat bumi dan langit menyatu dalam harmoni. Ketika energi kelimpahan mengalir deras bagi siapapun yang siap menampungnya. Malam itu bukan malam biasa. Ia menjadi titik temu antara doa-doa lampau dan jawaban Tuhan yang selama ini menunggu saat paling sempurna. Bila sebelumnya engkau merasa seolah doa hanya menggantung di udara, malam itu segalanya akan berubah. Niat tulus, doa yang khusyuk, dan pikiran yang dipenuhi syukur akan terhubung langsung ke sumber ilahi. Bukan karena kekuatanmu sendiri, melainkan karena Tuhan telah menandai malam itu sebagai momen turunnya keberkahan tak terhingga. Pada malam 22 September, getaran spiritual meningkat luar biasa. Kau mungkin merasakan hening yang berbeda, udara yang terasa lebih ringan, atau hati yang mendadak peka terhadap kehadiran suci. Gunakan waktu itu untuk menyendiri, menulis niat terdalam, menata kembali ruang lahir dan batin, dan fokus pada satu hal besar yang ingin kau songsong dalam hidupmu. Setiap kata doa akan terangkat cepat, setiap energi syukur dan sedekah akan kembali kepadamu sebagai berkat berlipat ganda. Malam itu adalah malam transendensi, ketika tabir antara dunia kasat mata dan alam rohani menjadi amat tipis. Mereka yang peka akan merasakan keajaiban bahkan sebelum fajar mereka. Jangan biarkan ia berlalu seperti malam-malam biasa. Sebab inilah saat ketika langit merapat, doa menajam, dan niat berdaya. Tuhan membuka saluran rahmat selebar-lebarnya. Dan hanya jiwa yang hadir sepenuh hati yang akan menerima pancaran itu sepenuhnya. 2 September adalah panggilan untuk bergerak, bukan menunggu. Bila engkau menanam benih keyakinan pada malam itu, engkau akan menuai panen kelimpahan dalam waktu yang tak lama. Inilah gerbang rezeki, inilah malam jawaban. Datanglah dengan hati terbuka. Engkau tidak hanya akan diberi, engkau akan dilimpahi. Tanda ke-10, hanya sedikit yang percaya. Tak semua orang akan menaruh keyakinan pada pesan ini. Tidak semua hati siap menerima bahwa Tuhan berbicara melalui angka, mimpi, perasaan, bahkan tanggal tertentu seperti 22 September. Dan memang demikianlah seharusnya, sebab pesan sebesar ini bukan untuk sembarang jiwa. Pesan ini hanya menyapa mereka yang telah menapaki luka demi luka, yang tetap teguh berdiri saat dunia di sekeliling runtuh, yang menjaga kebeningan hati meski perjalanan hidup tak mudah, jiwa-jiwa pilihan yang membawa misi besar,
meski mungkin belum sepenuhnya menyadarinya. Jika merinding menjalari tubuhmu ketika membaca ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kau termasuk di antara yang dipanggil. Banyak yang akan menertawakan, menganggapnya sekadar sugesti atau khayalan spiritual. Biarkan saja. Tuhan tidak memerlukan mayoritas untuk menegakkan rencananya. Ia hanya membutuhkan satu jiwa yang benar-benar siap. Seperti para nabi, pemimpin, atau pemutus rantai kegelapan keluarga. Semuanya berawal dari satu pribadi yang berani percaya meski dunia meragukan. Jika hatimu bergetar dan merasa tersentuh, jangan abaikan sinyal itu. Jangan padamkan nyala kecil dalam dirimu hanya karena orang lain tak mampu melihat cahayanya. Seringkali yang paling besar disembunyikan dalam bentuk paling sederhana. Tuhan menilai dengan keheningan, bukan sorotan. Dan engkau, yang masih membaca hingga baris ini, kemungkinan besar tidak sedang kebetulan. Engkau sedang dituntun. Tidak ada pertemuan yang acak bagi jiwa pilihan. Pesan ini hadir karena Tuhan tahu engkau cukup kuat untuk memikulnya. Energi yang dibawa bukan sekadar rezeki melainkan misi. Dan misi ini bukan untuk banyak orang, melainkan bagi mereka yang berani menjadi sedikit. Menjadi terang saat gelap, menjadi pembuka jalan ketika yang lain masih menunggu tanda. Engkau bukan sekadar bagian dari keramaian, engkau adalah yang terpilih. Tanda 11. Kau adalah saksi hidup. Engkau adalah saksi hidup atas janji Tuhan yang tengah digenapi. Semua yang pernah kau lalui, kesedihan yang menyesakkan, pengorbanan yang tak terlihat, malam-malam panjang yang sunyi, dan doa-doa yang kau bisikkan di sela air mata, tidak pernah sia-sia. Setiap luka dan tetesan doa menjadi batu pijakan yang membawa dirimu menuju takdir agung, yang kini semakin dekat, seperti fajar yang tak bisa dibendung datangnya. Kini seluruh semesta bergerak seirama, seolah mengirimkan pesan suci bahwa Sang Pencipta tidak pernah mengingkari janjinya kepada mereka yang teguh bersabar. Sesudah momen ini arah hidupmu tidak lagi sama. Engkau akan menyaksikan sendiri bagaimana pintu-pintu yang dahulu tertutup, rapat kini terbuka bersamaan. Seakan kunci-kuncinya meleleh oleh cahaya harapan. Dan ketika semua itu terwujud, engkau akan paham, ini bukan sekadar keberuntungan yang singgah tanpa sebab. Inilah janji ilahi yang sedang digenapi. Kehadiranmu akan menjadi bukti hidup bagi banyak hati yang sebelumnya meragukan. Mereka yang dahulu meremehkan akan terdiam, bukan karena kesombonganmu, melainkan karena cahaya Tuhan dalam hidupmu begitu terang. Tak mungkin diabaikan. Engkau tak perlu membuktikan apapun. Kehidupanmu sendiri telah menjadi kesaksian yang tak dapat disangkal. Engkau akan menjadi sumber ilham bagi banyak jiwa. Bukti bahwa siapapun yang tetap percaya di tengah gulita akan dijemput oleh sinar kebahagiaan. Ketika engkau berdiri dalam limpahan berkah yang dititipkan Tuhan, ingatlah satu hal. Semuanya bermula dari keyakinanmu. Keyakinan yang tetap teguh di tengah sepi dan ketidakpastian, di saat tak seorang pun tahu betapa gigihnya engkau bertahan. Jangan lagi ragu, sebab engkaulah saksi hidup dari janji Tuhan yang kini nyata di bumi. Hidupmu bukan kebetulan, perjalananmu bukan sia-sia, dan perjuanganmu tidak akan berakhir dalam luka. Engkau akan berdiri tegak laksana pilar kemuliaan, pewaris warisan ilahi, pembawa terang bagi generasimu. Sesudah tanggal suci 22 September 2005, tiada lagi keraguan yang mampu menandingi kenyataan, karena apa yang akan kau alami terlalu jelas untuk disangkal. Dan ketika orang bertanya bagaimana semua ini bisa terjadi, engkau hanya akan tersenyum tenang dan berkata lembut, "Aku percaya." Bahkan ketika tak ada alasan lagi untuk percaya, jiwa yang terpilih, jangan remehkan pesan ini.
Setiap air mata, kegagalan dan kehilangan hanyalah persiapan agung untuk peristiwa besar ini. Tuhan tak pernah keliru memilih. Bila engkau mendengar bisikan ini sekarang, itu pertanda tangannya telah menunjuk dirimu. Bayangkan wajah keluargamu ketika menyaksikan hidupmu berubah. Bayangkan dunia menatapmu dengan penuh kagum. Dan bayangkan betapa syukurmu mengalir deras karena akhirnya seluruh penantian panjangmu terjawab. Waduh, September 2005 akan menjadi tonggak sejarah dalam kisahmu. Jangan biarkan keraguan merampas anugerah yang telah disiapkan. Jangan pedulikan suara yang berkata bahwa semua ini mustahil, sebab firman Tuhan sendiri yang telah menegaskannya. Dan jika Tuhan sudah berfirman, tak ada kekuatan di bumi yang sanggup membatalkan janji tersebut. Bersiaplah, karena limpahan rezeki, kesempatan gemilang, dan kebesaran yang suci sedang menjemputmu. Tunjukkan keteguhan hatimu. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan angka 99 di kolom komentar sebagai pernyataan imanmu. Ini bukan sekadar angka, melainkan tanda penerimaanmu atas pesan ini dengan hati penuh keyakinan. Jangan menunda, sebab setiap detik yang terlewat menjauhkanmu dari energi besar yang kini dikirimkan Tuhan. Bayangkan ketika fajar menyingsing esok hari, keajaiban mengetuk pintu hidupmu, saldo rekening yang bertambah, peluang luar biasa yang datang tanpa diduga, dan arah hidupmu berubah drastis. Semua itu bisa terjadi, tetapi hanya bila malam ini engkau bertindak. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan pesan ini agar semakin banyak jiwa terpilih yang sadar akan panggilan ilahi. Inilah saatmu, inilah takdirmu, dan inilah malam ketika perjalanan kemakmuran dan kemuliaanmu resmi dimulai.